teman-teman, kembali lagi nih sama aku Sabrina. Nah, kali ini Sabrina bakal menjelaskan nih tentang perkembangan fisik dari mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, jadi perkembangan fisik ini adalah suatu proses perubahan dan pertumbuhan tubuh seseorang seiring berjalannya waktu. Yang mencakup apa aja sih? Yang mencakup berat badan atau tinggi badan, kekuatan otot, perkembangan kerangka manusia, perkembangan motorik, hingga pubertas nih. Nah, perkembangan fisik ini juga meliputi kematangan nih teman-teman, yaitu kematangan organ yang membuat fungsi fisik ini bisa bekerja dengan baik. Perkembangan fisik yang pertama yaitu perubahan tinggi dan berat badan. Nah, umumnya bayi itu memiliki pertumbuhan yang tidak merata nih teman-teman. Tetapi pada usia 2 tahun hingga pubertas, anak bertambah tinggi sekitar 2 hingga 3 inci dan berat 6 hingga 7 pon setiap tahunnya. Jadi kan memang setiap tahun kita tuh memiliki perkembangan yang mungkin pada usia kita 5 tahun kita memiliki berat badan 18 kilo atau 16 kilo. Nah, pada ketika kita sudah dewasa, kita mungkin sudah bertambah nih berat badannya. Mungkin ada yang 40, ada yang 50 nih. Yang kedua yaitu perubahan proporsi tubuh. Nah, selama masa prenatal itu misalnya dada dan organ dalam terbentuk terlebih dahulu nih, diikuti oleh lengan dan tungkai, lalu tangan dan kaki nih. Jadi setiap tahun ada perubahan proporsi dari tubuh, mungkin dari tangan yang mulai memanjang ataupun kaki yang mulai membesar nih. Selanjutnya ada perkembangan kerangka, di mana ukuran kematangan fisik itu bisa dilihat nih teman-teman dari perkembangan kerangka anak. Misalnya dari jumlah tulang dan tingkat pengerasannya yang menjadi tolak ukur usia kerangka tersebut. Tengkorak dan tangan tumbuh lebih dulu, sedangkan tulang kaki terus berkembang hingga pertengahan akhir masa remaja. Jadi perkembangan kerangka itu bisa dilihat nih dari segi kematangan fisiknya. Selanjutnya ada perkembangan otot, di mana perkembangan antara bulan ke-7 prenatal dan usia 2 tahun mulai berkembang atau bertambah dari setengah berat otot anak. Dan perlu diketahui juga saat lahir itu jaringan otot hanya mengandung 35% air saja nih. Namun seiring berjalannya waktu, jaringan otot diperkuat dengan penambahan protein dan garam. Jadi asupan itu penting banget harus diperhatikan juga nih untuk memperkuat otot kita sendiri, yaitu dengan menambahkan protein dan garam sendiri. Selanjutnya perkembangan motorik, di mana perkembangan ini tentang mengendalikan gerakan nih, seperti ketika kita bayi, kita mulai bisa menggulingkan badan ataupun bisa mengangkat kepala atau bahkan mulai bisa duduk nih jika ada yang menopangnya nih teman-teman. Nah, adapun urutan waktu perkembangan motorik itu sendiri, yang pertama sudut pandang kematangan. Nah, urutan kejadian yang diprogram secara genetik di mana saraf dan otot itu menjadi matang. Jadi harus ada kematangan dulu nih dari genetik itu sendiri, yaitu saraf dan ototnya, supaya bisa mempercepat dari perkembangan motorik itu sendiri. Yang kedua ada hipotesis pengalaman atau praktik nih. Nah, kurangnya latihan dapat menghambat perkembangan motorik anak. Jadi memang praktik ataupun pengalaman ataupun pola asuh nih teman-teman, itu sangat penting banget. Meskipun ketika kita tidak mengajarkan kepada anak itu sebenarnya juga bisa, cuman ada perbedaan dari dua kasus tersebut. Karena ketika kita sudah memberikan pola asuh yang baik kepada anak itu sendiri, itu dapat mempercepat perkembangan motorik anak sendiri. Yang ketiga ada teori sistem dinamis, di mana reorganisasi aktif dari kemampuan yang telah dikuasai sebelumnya untuk menemukan cara lebih efektif dalam menjelajahi lingkungan atau tujuan lainnya. Selanjutnya ada pubertas nih. Nah, pubertas itu adalah transisi fisik dari anak ke dewasa. Terjadi pertumbuhan fisik yang menandai ia mulai pada masa remaja. Nah, tanda-tandanya itu bisa seperti segi fisik, emosional, ataupun hormonal nih.
Seperti misalnya perempuan yang mulai menstruasi diikuti dengan perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara, panggul yang mulai melebar hingga suara menjadi melengking. Sedangkan laki-laki itu hampir sama ya, hanya saja laki-laki ini mimpi basah dan suara menjadi berat. Nah, biasanya pubertas ini dimulai pada usia 8 hingga 13 tahun pada perempuan, sedangkan 9 sampai 14 tahun itu pada laki-laki. Selanjutnya yaitu yang bisa saya simpulkan bahwa perkembangan fisik ini adalah proses alami ya teman-teman yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yang meliputi ukuran, bentuk, serta fungsinya. Nah, faktor internal dan eksternal itu juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Mungkin dari asupan gizi yang diberikan dari orang tua sampai pola asuh yang diberikan nih, karena itu sangat berdampak ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga tentang asupan dan pola asuh yang akan diberikan kepada anak supaya perkembangan fisik bisa berjalan dengan baik nih dan bisa mempercepat perkembangan fisik anak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.